Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak, Ibu, kita teruskan ya. Untuk masih menjelaskan, jadi kalau surah Al-Baqarahnya kan berhentinya dulu sampai wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Jadi kita berputar-putar, berlalang buana di ayat-ayat Al-Quran sebahagian ya. Nah, inilah keadaan orang yang kurang setuju atau tidak mau mengikuti Al-Quran. Nah, itu yang dibaca. Mungkin mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan. Nanti masih ada ayat lain. Nah, ini. Yunus 15-16. Bang. Tidak nampak di ya. Ya, sekarang ini. Sudah nampak ayat 15 surat Yunus? Sudah, Pak. Mari kita baca dulu supaya jangan salah-salah membacanya, kecuali nanti kalau sudah dibaca, lihat Al-Qur'annya dulu. Sama-sama ya. Dengan menghadirkan, ya kalau dapat menangkap artinya, kan itu yang keinginan kita. Waktu sedang membaca ayat itu, mulut mengeluarkan suara, kemudian mata melihat susunan-susunan kalimat atau katanya, kemudian sambil memahami apa pula maksud atau maknanya atau artinya, baru makna atau tafsirnya. Jadi sambil begitu aturannya membaca Al-Quran, itu yang sudah idealisnya itu ya. Tapi kalau belum bisa begitu ya bacalah terus Al-Quran. Mari sama-sama kita lambat-lambat membacanya dan melihatnya, yaitu ayat 15 ya, wa iza tusla. Coba lihat Al-Qur'annya. Mari berta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladzina la yarjuna liqa'ana bi Qur'an. Di situ kan la yarjuna liqa'ana, boleh gitu. La yarjuna liqa'ana baru i'ti, tapi karena disambung boleh la yarjuna liqa'ana ti, gitu ya. Aslinya kan i'ti itu bil amar. Itu maksud Ustadz waktu membacanya itu sudah tahu kita apa potongannya itu ya. La yarjuna liqa'ana ti bi Qur'anin ghairi hadza. Terus apa lagi? Qul ma yakunu li an
min tilqa'i nafsi in attabi'u ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ini yang 15-nya ya, 15. Terus satu lagi. Apa lagi? Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bih faqad labistu fikum umuran na'am ya, umuran min qabli afala ta'qilun. Nah, ini yang 16 ya. Jadi bagaimana jadi Ustadz begitu tuh waktu membaca Quran itu diusahakan kita kenali langsung sambil membaca itu ini susunannya apa, kalau ini muftada ini mana nanti kabarnya, kalau ini fiil mana fa'ilnya. Sekali-sekali jalan itu, kemudian apa pula artinya, kemudian apa pula maksudnya begitu. Jadi membaca kita sehalaman atau dua halaman, kalau nanti masih ada kata-kata yang baru, jadi itu makanya perbendaharaan kata atau mufradat dilihat juga, tapi itu bisa hanya beberapa kata-kata yang mungkin ada yang agak jarang gitu. Tapi kalau yang sering ulang-ulang, cuma bentuknya berbeda-beda. Ada kadang-kadang dalam bentuk masdar, ada bentuk fi'il amar, ada bentuk isim fa'il. Itu gunanya mengerti bahasa Arab. Ya, jadi begitu kita membaca ayat, kalau ayat ini bagus, maksudnya menceritakan atau menjelaskan yang baik, bermohonlah kita dalam hati saya masuklah seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak baik, apalagi pernah kita melanggarnya seperti yang di dalam ayat itu, maka kita pun bersedih minta ampun gitu. Jadi itu tingkat-tingkat membaca. Tapi kalau tidak pun mengerti, dibaca-baca begitu ya nggak apa-apa. Tapi itu kan dasar. Nanti kalau sudah makin bertambah umur, makin ke ujung, makin ada ilmu. Ya, jadi itu maksudnya kenapa kita belajar dari bahasa. Tapi ada orang nggak belajar bahasa, dihafalnya kata-katanya, bisa juga. Ya. Nah sekarang ini, wa iza tutsla ayatuna bayyinatin. Ini kan ada iza. Memang belum secara kebahasaan, belum resmi dipelajari, tapi sudah sering disampaikan. Kalau iza ini namanya huruf apa ini? Huruf syarat. Maksudnya kalau ada huruf syarat, seperti ini ada jawabnya. Ada jawab syarat. Jawab itu biasanya ada pakai pa jawab, ada yang fiil, ada yang berbentuk ya fiil. Jadi ini iza, maka nanti jawabnya ini mulai dari sini. Ini jawab dari iza itu. Ini jawab. Terus dia menjawab. Ini kan yang dikemukakan Allah kepada Nabi Muhammad tentang Al-Quran itu. Coba kalau tutsla, dia pakai tu, kan ya. Pakai tu pangkalnya. Hati-hati, maaf sebelum ditukar. Kalau dia pakai tu, ya,
kalau baris huruf mudhariknya itu tu, kalau tutsli, kalau pakai li dia kan ya terakhir. Aslinya ini tilawah kan itu masdar. Tilawatil Quran. Nah, kalau dia tutla berarti pasif. Kalau tutsli berarti aktif. Nah, ini yang ada dalam Al-Quran apa? Kan tuts. Yang ada tuslah. Jadi maka dia pasif ini. Jadi diartikan dengan di. Nah, kalau dia nanti tusli, diartikan me. Tapi ini berarti dia. Jadi di sini disebutkan maka kalau dia tutla, di belakangnya dicari naibul fa'il. Nah, kalau tutli di belakangnya dicari fa'il. Kan begitu. Jadi di sini apa bacaannya di sini Bapak Ibu? Wa iza tusla terus ayat itu dia pakai ayatuna. Ini kan alaihimnya ketinggalan. Oh, ada tinggal alaihim. Iya, alaihim. Ya, sebentar. Oh ya, tinggal alaihim. Tambah. Wa iza tusla alaihim ya. Ya, alaihim. Wa iza tusla alaihim ya. Alaihim. Nyambung pula dia. Alaihim ya. Wa iza tusla alaihim. Ya. Kalau alaihim kan murah mengingatnya. Apa itu alaihim? Majrur. Majrur. Ala kan huruf jar. Ya. Ini ala huruf jar. Sedangkan him Domir. yang dijarkan atau majrur. Yang dijarkan atau majrur. Nah, ini lah hafal kepala kita yang masuk ala ke 14 kata ganti itu ya dhamir. Alaihi, alaihima, alaihim. Kan? Alaihi, alaihima, alaihim. Ini dimasukkan mulainya kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu sampai 14 itu. Masukkan ala. Alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, alaihima, alaihinna. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna. Alayya, hafal kita. Jadi kalau ini tidak begitu sulit ya mencobakan huruf jar yang ke-9 itu ataupun zarab-zarab itu ke kata ganti yang 14 ya. 14 ya. Jadi wa iza tutsla dan apabila manakala boleh apabila ditutsla. Itu cuma dicari dibedakan. Kalau kan ada juga tukra'u atau qara'a. Kalau qara'a kan membacakan, quri'a dibacakan. Kalau tulia dibacakan juga. Apa bedanya? Itu kalau dilihat nanti perbedaannya. Ini kalau tusla ini lebih detail, lebih terurai. Tapi kalau quri'ah hanya sifatnya dibacakan, perdengarkan. Tapi namun demikian hanya ada orang juga mengatakan sama saja. Tapi kok satu tilawah, kok satu kok qiraah. Masdarnya itu. Kalau kita makainya kan kalau perlombaan itu tilawatil Quran. Kan nggak dibuat orang qiraatil Quran. Tapi sekali-sekali boleh juga ditanya ke panitia musabaqah nanti. Saya ingin bertanya Pak, kenapa? Apa pertanyaannya? Kok tidak disebut musabaqah qiraatil Quran? Kok disebut tilawah? Apa bedanya? Ini serius ya. Jadi ini bukan untuk menungkuhan kaji ke Pak Betan Sawanaya. Ya. Jadi diuraikan atau dibacakan alaihim. Itu makanya di sini ayatuna. Menjadi apa fungsinya ayatuna ini?
Naibnya. Ya, naib si Oh, itu fa'il. naibnya. Sini. Karena dia tutsla ini. Jadi Tutsla. ganti. Ya, jadi dan apabila dibacakan atas mereka, ini mereka ini manusia, apakah yang di Makkah, di Madinah, di Indonesia, pokoknya di muka bumi lah. Tapi dulunya asli tentu di Makkah, kemudian Madinah, kemudian sampai sekarang di Ulak Karang dan berikutnya. Jadi apabila dibacakan atas mereka, apa yang dibacakan kan awalan di. Yang dibacakan itu ayatuna, ayat ini bentuk banyaknya, banyak perempuan. Kalau satu kan ayah pakai tamarbutah, ini ayat. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami, ini yang dibacakan. Sebenarnya ini kan jadi objek sebenarnya aslinya. Jadi di sini kalau dia objek tentu ayati dibaca. Kalau jamak perempuan itu kan ke bawah tanda ke atasnya. Seperti khalaqas samawati gitu. Jadi apabila membacakan rasul ataupun apabila membacakan rasul-rasul atas mereka akan ayat, begitu aturannya akan. Tapi sekarang sudah maklum orang bahwa yang tugas membacakan ayat adalah rasul, maka dipasifkan dia. Jadi dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, gitu ya, dibacakan ayat-ayat kami. Kita kan membaca ayat, memang itu makanya ada waktu dibacakan didengar, atau waktu kita membacakan, coba ya, kalau ada orang membaca Al-Quran kan berarti kita mendengar, apakah lewat kaset atau lewat apa, atau macam lah. Nah, kalau nanti kita membaca Al-Quran, lalu siapa yang mendengar? Kalau kita yang baca Quran, Malaikat. Selain itu siapa? Kita. Kita sendiri. Itu sono. Kalau malaikat itu kan berarti manfaat sama dia nggak ada. Jadi kita sendiri. Jadi kita memperdengarkan kepada diri kita. Itu sebenarnya. Kita memperdengarkan kepada diri kita itu maksudnya, itu makanya mengerti. Itu jadi kalau pakai nyanyi bagus, apalagi menyanyi dengan makhraj bagus, suara bagus, kita pun mengerti dari segi bahasanya, dari segi apanya, sastranya, wah bagus sekali. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Ulang lagi. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Jadi seolah-olah mengajari diri kita, memperdengarkan kepada diri. Walaupun dengan bisa. Terus ini menjadi naib. Cuma ada na-nya di belakang. Bisa nggak diuraikan pakai na? Nah ini apa itu kalau dalam bahasa? Nahnunya. Ya, nahnunya itu kalau dalam fungsi bahasa antara ayat dengan na, dia jadi apa ini? Mudah kepunyaan. Menjadi mudhafun ilaih atau kepunyaan. Jadi ayat itu diterangkan, na yang menerangkan. Jadi ayat-ayat kami. Kalau ayat-ayat saja umum, kan perlu diterangkan dengan ada kami di belakang, kaminya Allah. Jadi dan apabila dibacakan dengan penguraian dengan pas atas mereka, atas manusia maksudnya, apa yang dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami itu apa? Ayat itu apa sebenarnya ayat? Karena sudah melekat apa ayat? Tanda. Tanda apa, Bu? Tanda apa, Pak? Tanda apa itu? Isi Qur'annya. Tanda kekuasaan Allah.
Tanda kekuasaan Allah. Tanda ada yang berkuasa. Tanda ada yang tidak bisa kita taklukkan, yang tidak bisa kita kalahkan. Ya, tanda kekuasaan. Jadi ayat itu bukti-bukti, dalil-dalil, tanda-tanda bahwa ada yang berkuasa, kita tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun kita tidak bisa. Itu yang dibacakan. Contohnya kalau yang biasa-biasa, yang sering, bahwa setiap yang bernyawa mati. Cobalah. Mati itu kan ayat. Apa lagi? Mati ayat. Apa lagi? Gempa ayat. Apa lagi? Atau bencana lah. Bencana ayat. Apa lagi? Hujan ayat. Pokoknya kalau dilihat seluruhnya adalah ayat. Keberadaan kita ayat. Itu. Jadi dilihat ada apa bencana. Ini tanda ada yang berkuasa. Dilihat ada misalnya ombak besar, datang tsunami. Ini adalah ayat. Cuma kita cepat mengambil itu ayat Allah, tapi sebagian ini kan karena benturan ini, karena ada gempa di bawah laut. Kan gitu. Iya, tapi kenapa nggak bisa kita mengatasinya? Kan sudah tahu kita. Biasanya gempa itu tahunya itu kapan? Menjelang gempa atau sudah gempa? Sudah gempa. Itu makanya disuruh anak-anak rajin juga belajar, para pakar-pakar. Cobalah belajar supaya dapat di mana akan terjadi gempa. Jangan sudah gempa terus mangka tahu. Ya, tapi rasanya nggak tahu lah ya. Entah dapat nanti ilmunya nggak tahu. Tapi menurut perasaan saya nggak akan dapat. Itu ayat tuh. Jadi dibacakan itu diterangkan bahwa ada yang maha kuasa. Itu makanya ada di belakang ini bayinatin. Ini kemana barisnya? Bawah. Ya, bayinatin. Lihat. Jadi bayinatin ini baris bawah. Ini tadi kenapa dia baris depan? Nah, karena mengganti kedudukan si fa'il. Fa'ilnya sebenarnya mungkin Rasul atau Allah, ya. Nah, karena pada hakikatnya dia sebenarnya baris di atas, maka ini pun sebenarnya ganti baris atas ini. Lalu jadi apa fungsinya di sini? Maf'ul. Bukan. Sebagai keterangan. Ya, bisa keterangan. Nah, kalau dikatakan dia maf'ul, kan ini maf'ul tadi. Ya. Dia nggak apa lagi, nggak ada maf'ulnya lagi. Dia sudah berfungsi sebagai fa'il dari tutsla. Tapi itu makanya ini menerangkan atau menjadi sifat. Jadi ayat-ayat kami yang nyata, yang jelas. Maksudnya yang jelas itu yang saya sebut tadi. Setiap manusia mati. Kan nyata itu. Alam ini ada perubahan. Ada lewat gempa, ada longsor, ada macam-macam. Kemudian kita pun tidak tahu kapan apanya meninggalnya. Ada kemarin malam tadi ya menguraikan ayat itu. Surat apa itu, surat An-Nahl. Surat An-Nahl, lupa tadi mana ya ayat disebutkan itu. Kalau sekiranya kan ada ya. Kalau sekiranya mengazab atau menghukum Allah setiap kezaliman orang, begitu zalim dihukum manusia, tidak ada yang tinggal melata di muka bumi ini lagi. Jadi setiap salah dikenakan hukum, maka tidak ada lagi yang melata. Tapi kata Allah, diberi undur sehingga ajalim musamma, sampai ajal. Tapi ditutup ayat itu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat, tidak bisa
diundur dan tidak bisa dipercepat. Kesimpulannya bagaimana? Tadi kan disebutkan begitu salah, kalau sekiranya begitu salah manusia langsung diazab, habis penduduk planet bumi. Kalau dibuat Allah begitu. Tapi dikasihnya tangguh, diundurkan. Dikasih tempo. Kapan tempo? Temponya diberi sebelum dia meninggal. Tapi di belakangnya disebutkan bahwa umur meninggal itu tidak tahu. Jadi kalau begitu bagaimana? Sekarang kita masih meninggal. Jadi sebelum meninggal itu selalulah kita minta ampun dan berbuat baik gitu. Coba, siapa yang bisa menjamin umurnya? Jadi nggak boleh, saya mungkin lama baru. Nggak boleh seperti itu. Kadang-kadang baru keluar rumah dan meninggal, ataupun begitu tidur meninggal. Jadi itu makanya ayatuna bayyinat. Ayatuna bayyinat itu. Ya, macam seluruhnya jadi ayat lah. Di tubuh kita ini ayat, di alam keliling ayat. Jadi semuanya disebut ayatuna atau ayatullah. Ayatullah ya. Jadi ayat-ayat Allah. Jadi membuat manusia sadar dengan ayat-ayat Allah sehingga dia berperan menjadi orang baik. Gitu. Cuma membuat orang sadar kepada ayat Allah itu namanya mengajak berdakwah. Jadi Nabi Muhammad itulah dia berdakwah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid dan peserta Zoom lainnya, ini dia. Lalu bagaimana waktu dibacakan ayat-ayat kami yang nyata ini? Ini yang sambungan itu dalam keragaman. Qala allazina, ini jawab. Qala allazina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah. Berkata, siapa yang berkata? Allazina la yarjuna. Allazina artinya orang yang tidak lanapi, tidak yarjuna, iya, tidak harap. Apa yang mereka tidak harap? Liqa. Liqa itu apa artinya liqa? Pertemuan. Pertemuan atau pertemuan liqa. Biasanya dari saudara-saudara kita PKS ada namanya liqa ya. Kerja manusia ini kan liqa. Sekarang liqanya banyak medsos. Ya kalau kadang-kadang sudah berdekatan anak, istri, keluarga, tidak mengecek-ngecek lah, ya mengecek orang jauh ya, pakai HP. Itu namanya memperdekat orang jauh dan menjauhkan orang dekat. Saya lagi nih kan payah, tapi ngatuannya. Ada orang di rumah berkumpul tapi nggak ada nggak mengecek-ngecek sesamanya doh, ya masing-masing memasih HP. Tapi nggak perlu disedihkan, pokoknya paham ya. Kalau sudah paham tentu sebagaimanapun maju teknologi kita tidak akan salah ya. Yang penting sekarang mengerti aja. Jadi sini berkatalah orang-orang yang tidak harap menemui kami. Ini itu makanya sering Ustadz sampaikan ini yarju ini. Yarju ini apa artinya tadi? Ibu-ibu Mengharapkan. Mengharapkan mereka. Jadi kalau begitu, kalau kita bagaimana? Harap atau tidak harap? Harap. Harap ya. Nah, sekarang ambulang. Kita sekarang hidup ini penuh harapan atau penuh putus harapan? Harapan. Harapan Positif. Harapan, penuh harap dan takut. Jadi ini dalilnya.
Jadi ada orang tidak harap. Yang berkata ini orang yang tidak harap. Nah, sedangkan kita harap. Waktu membaca ayat ini, saya adalah harap. Nah, sekarang kita buka lagi lebih halus, lebih detail lagi. Biasanya harapan kita harapan untuk akhirat atau harapan keduniaan? Akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Nah, ya kalau sudah begitu sudah bagus, tapi yang sering adalah yang mana orang sering harap, mana maaf Pak. Harap Dunia. nafsu. Dunia. Atas nafsu. Kalau di dunia ini sangat rijak atau harapnya orang. Naik jabatan harap, naik gaji harap, badan sehat harap. Pokoknya banyak harapnya. Jadi Kita tafsir tolak. ya, berputar-putarnya harap nafsu ya. Ini maksudnya harapnya ini bukan itu. Harap apa ini? Harap, sangat harap dia kehidupan akhirat, yaitu bagian balasan yang diberikan Allah. Jadi orang ini enggak. Mana yang keras harapnya ke dunia dari akhirat orang ini? Harap akhirat. Enggak, yang ini? Dunia. Dunia. Jadi kalau ke akhirat memang sama sekali enggak. Iya. Itu makanya sudah bisa kita menyimpulkan sebenarnya amburadulnya kehidupan manusia mulai dari pribadi, rumah tangga, dan masyarakat itu hanyalah karena tidak begitu harap atau tidak yakin kehidupan akhirat. Kalau sudah yakin kehidupan akhirat, saya rasa bagus hidupnya. Jadi kita pun yang hadir ini sama-sama, saya pun begitu juga. Kadang-kadang kan dibuat evaluasinya. Mana naruh awak kehidupan awak di dunia aku daripada kehidupan di akhirat. Masih barek nampaknya kehidupan dunia aku. Batu. Ibu-ibu kalau ndak bisa pai berjalan lain rasanya. Lain ndak ibu hati tu. Pak Bet baca tu. Nah, galak. Asam urat salah paniang. Itulah patut tu. Berubah kondisi tubuh seketika alam mulai rusuh. Kata orang itu lumrah tuh Pak. Tapi mungkin awak kecian tidak berkeberang lah orang. Jadi sebenarnya kalau orang yang sudah harap tidak ada, tapi ada ayatnya. Fisarra iwaddarra. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu lama mulai memahami ayat awak itu. Jadi itu makanya ini saya ulang-ulang ini. Jadi biasanya sangat harap kita kehidupan akhirat terbukti dalam perilaku. Liqa. Apa kata allazina la yarjuna liqa'ana? Ini katanya i'ti. Ini pila amar nih. I'ti bi Qur'anin ghairi haza. Sampai sini. Apa katanya? Datangkanlah atau buatlah dengan Quran lain dari ini. Maksudnya jangan Quran yang ini kamu baca, coba buat anan tadi buat. Kira-kira maksudnya tuh. Kalau dilihat Quran. Enggak setujunya juru Quran yang ada. Ya. Jadi nan sabananya keinginannya apa? Kan enggak setuju ya. Ya. Kenapa enggak setuju dia dengan ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad? Berlawanan dengan keinginannya. Berlawanan dengan keinginannya. Jadi itu saja undang-undang rumusnya. Kalau sudah berlawanan dengan keinginan di atas nafsunya, maka dia nggak suka. Itu gambaran disebutkan untuk menguatkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Isinya jangan ragu, tapi inilah gambaran orang-orang yang ragu. Nah, sekarang setelah membaca ini kita tidak seperti ini. Saya akan lebih sekarang tugas kita
yang bagusnya ini adalah mencari, ini kan berarti perilaku orang terhadap Al-Quran. Nah, yang kita cari nanti apa isinya lagi. Isi-isi Al-Quran itu 1, 2, 3, 4. Misalnya, itulah contohnya. Bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kan itu esensinya itu. Allah menentukan rezeki. Allah, gitu. Tapi kalau ini menggambarkan perangai orang menghadapi isinya itu, menghadapi Al-Quran. Untuk itu maka mudah kita mempelajarinya sambil membaca berulang. Itulah maka belajar bahasa. Itu maka tergambar oleh Ustadz, seandainya anak-anak cucu kita mengertilah bahasa ini, akan murah dia membacanya, murah dia menganalisanya. Tapi ini yang jadi persoalan di dunia, bukan Indonesia saja, di dunia. Saya pun sudah saya sampaikan dulu waktu di seminar-seminar itu. Kenapa enggak ke situ yang banyak? Entah kalau kami mungkin orang ajam, saya katakan. Kalau kita orang ajam mungkin karena bahasa ini, dia karena orang Arab mungkin sudah, atau Emirat Arab sudah lancar, tapi saya rasa enggak. Ya, itu yang jadi diulang-ulang membacanya paham. Ini kan sudah paham kita di sini, sampai di sini aja sudah paham kita. Oh, berarti orang minta diganti, maksudnya jangan ini. Jadi maunya dibuat misalnya bentuk pantun-pantun atau yang enak-enak. Yang enak-enak saja. Jadi kalau menyinggung apanya nggak mau dia. Atau pakai au dia, au atap ya, kan huruf atap. Kalau au di sini terang-terangan dibuatnya. Au di sini apa? Badalhu. Apa? Badilhu. Di sini dipakainya badilhu. Di sini badil. Badil bentuk apa itu badil? Perintah ya. Enggak, badil bentuk apa? Amar. Ya, perintah fi'il amar ya. Mati ya. Badil. Itu fi'il amar perintah, arti diperintahkannya kepada Nabi Muhammad itu, maksudnya diminta kalaupun bentuk permintaan. Kalau di sini kan datangkanlah Quran selain ini. Jadi datangkanlah bacaan atau uraian, tapi jangan model gini. Jadi keinginannya yang sesuai dengan seleranya. Atau kalau enggak begitu ganti saja gitu. Itu diganti mana? Badil, engkau ganti Quran. Ya. Cuma kalau kita yang penting sekarang itu terasanya ini cobalah nanti dituliskan misalnya di dalam bahasa Indonesia pun boleh, baca terjemah, tapi itu makanya kadang-kadang kalau nggak ngerti kita mana subjek, mana predikat, kadang-kadang terambil separuh, rupanya tinggal separuh. Itu. Jadi memerlukan belajar. Apa sih sebenarnya isi Al-Quran? Dikelompokkan, mulanya secara umum diambil, terus nanti dikelompokkan lagi. Sehingga selesai satu Quran, isinya ini. Mengenai kalau rumah tangga, ini begini. Kalau berdagang, begini. Kalau pandangan hidup, begini. Coba lah begitu. Bagus. Cuma yang karena keawaman, berarti karena keterbatasan ilmu, yang ada orang sudahlah, kapan dia bersedih baca-bacanya ayat gitu. Itu pun sudah ada manfaatnya kata Kresia. Ya, jadi tugas kita, kalau dulu kan Rasul menyampaikan ayat, sekarang bisa juga disampaikan, cuma tugas kita yang terbentang sekarang anak-anak cucu. Kalau untuk baca-baca ini namanya secara cepat itu instan, maksudnya disampaikan. Tapi kalau diajari dia ke bahasa, nanti dia jalan sendiri. Itu. Makanya saya pergi ke Aceh pun, saya lihat itu ada teman-teman di mana sih sebenarnya tempat belajar. Itu maka saya ada sampai berkunjung ke Darussalam itu, sebenarnya melihat anak-anak yang
mau belajar di bahasa. Memang sebagian bentuk di Darussalam itu saya lihat ada yang di poskonya perempuan-perempuan jaga masuk. Saya katakan, saya mau menemui pimpinannya siapa, katanya Abu Mawatia. Saya tes mereka itu duduk. Kenapa Anda baca Abu, kok tidak Aba, kok tidak Abi? Mereka ada yang menjawab, perempuan-perempuan itu. Kan itu isim yang 5 Pak, waktu marfu Santiang. Itu sampai ketawa teman saya Pak Taufik, hebat. Jadi bisa sampai ke situ mereka menjawab ya. Jadi itu makanya minta diganti ya. Jadi aubadilhu. Jadi karena permintaan allazina la yarjuna liqa'ana. Jadi memang orang yang tidak setuju Al-Quran adalah karena dia tidak percaya kehidupan akhirat. Padahal nggak bisa dibantah. Ya, nggak bisa dibantah. Nah, cuma karena namanya manusia itu banyak. Sebenarnya kita dipengaruhi janji apa dulu? Janji apa dibuat Allah? Apa itu setan? Kan dia mengatakan la aghwiyannahum ajmain, akan kuperdaya mereka semua. Ada yang tidak bisa diperdaya, illa min ibadika, illa apa? Minhum ibadikal mukhlasin. Nah, mukhlasin. Mukhlasin ya, bukan mukhlisin. Kecuali hamba-hambamu yang telah dipelihara. Untuk yang dipelihara itulah makanya kita sekarang berusaha belajar supaya dengan ilmu itu bisa kita paham. Pengertian ku ampusakum wa ahlikum nar itu ku ampusakum itu artinya bukan pelihara, itu umum bahasanya. Lihatlah tafsir. Kalau ku ampusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu. Maksud pelihara itu jaga, jangan masuk neraka, itu umum bahasanya itu di langit. Kalau bahasa realisasinya ajari, berikan pengetahuan. Ya. Jadi ku ampusakum itu kan fil amar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maksudnya alimuhum. Lihatlah tafsir semuanya. Ajari. Macam kita ini kan belajar. Jadi memang kalau Al-Quran dibaca bisa perangai berubah. Iya, maksudnya baca mengerti. Kalau enggak mengerti ya bisa-bisa juga. Tapi kan awam. Ya. Jadi aubadilhu. Kalau itu yang dikatakan orang allazina la yarjuna liqa'ana. Apa katanya dua ini? I'ti bi Qur'anin ghairi haza atau badilhu. Maka ini disuruh Muhammad mengatakan qul. Gitu. Kalau itu yang dikatakannya qul. Apa arti qul? Katakanlah Muhammad. Apa yang dikatakan Muhammad? Ini dia. Ma yakunu. Ma yakunu li. Apa artinya kalau manafi ini ya? Ma artinya ma? Tidak. Ya, tidak ada atau tidak pantas bagiku. Tidak mungkin, enggak ada kerjaku untuk merubah-rubah. Karena kenapa begini kata Nabi Muhammad, tidak ada bagiku an ubadila. Di sini ubadila karena adaan ya. Ini di bahasanya. Kan dibaca ubadila. Aturannya ubadilu ini fil mudhari, fa'ilnya ana. Jadi tidak pantas bagiku kata Muhammad bahwa aku menggantinya min tilqa'i nafsi, ya seperti keinginanku. Kenapa begini katanya? Bisa jawab. Karena dia menurut perintah Allah saja. Iya. Itu wahyu. Ayat yang diturunkan adalah jelas Quran dari Allah. Iya, tapi kenapa dia mengatakan seperti ini? Enggak pantas aku menggantinya menurut keinginanku, katanya. Karena memang akan sanggup kita Karena membuat. bukan dia yang membuat, bukan aku yang membuat Quran ini. Aku tidak bisa buat Quran. Iya. Jadi jawabnya begini. Coba kalau kita membaca surat Surat Sajadah. Alif Lam Mim. Itu yang tafsir tahlil itu. Terus apa baca alif lam mim? Tanzilul kitab. Kan turunnya kitab dari Allah sebenarnya. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin.
Tapi inilah yang jadi persoalan. Waktu saya sholat di Baitur Rahman, saya sebut juga kepada teman saya, kami banyak juga sholat. Saya tanya, Bapak ngerti nggak ayat yang dibaca Imam Panjang tadi itu? Enggak, katanya. Itulah jadi persoalan. Dia pun ketawa-ketawa. Inilah jadi persoalan di umat sekarang. Nah, jadi kalau baca sajadah itu waktu subuh Jumat itu kan, Tanzilul kitab la raiba fi rabbil alamin, terus am yaquluna iftarahu, itu jawabnya. Apa arti am yaqulu? Bahkan atau iftarahu. Melihat. Enggak, iftarahu ke Quran. Apa? Ada. Ya. Jadi banyak orang menduga bahwa Quran itu yang diada-ada oleh Muhammad atau orang-orang budayawan gitu. Jadi kalau dibaca-baca orang Al-Quran, ini apa ini? Pendapat pemikiran-pemikiran. Itu makanya Nabi Muhammad jawab di surah Allah, enggak bisa saya ganti-ganti menurut pikiran saya. Terus ke bawah lagi, ini kan nafsi diri. Katanya begini, in at-tabi'u. Ini kembali at-tabi'u ya. Fi'il mudhari. Ini ke atas barisnya, ke depannya. Jika aku, jadi ini kalau ada pelajarannya, ada illah, diartikan dia tidak. Istisna batal. Karena ada pelajaran kita istisna. Ini ada illah. Kalau ada menidakkan, ada istisna, isbat jadinya tetap. Jadi bagaimana mengartikannya? Tidak mengikuti aku kecuali. Jadi tidak apa yang diwahyukan padaku. Ya, jadi intinya apa? Aku mengikut. Ya, istilahnya tetap lagi. Aku hanya mengikut. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi bukanlah menurut keinginanku. Nabi Muhammad tidak sekolah, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Itu buktinya asli wahyu. Bukan yang kubuat-buat. Memang ku ikut begitu apa yang diwahyukan kepadaku. Gitu. Nggak percaya pula orang kepada Nabi Muhammad. Selain daripada Al-Quran tidak dipercaya, Muhammad pun tidak. Itu kan karena permainan apa sih itu? Karena nggak mau memikirkan saja itu. Ataupun tahu dia. Tapi karena mengganggu kehidupannya, sudah enak. Nggak mau. Itu maka disebut ada fasik, ada munafik. Ya, tapi jangan dituduhkan kau lah orang munafik. Itu yang berkelahi kita. Jadi ini. Jadi in. Ya. Kalau teksnya yang lurus kita bacakan. In attabi'u illa mayuha ilayya. Sebenarnya sudah tetap jadi ya, tidak mengikuti aku kecuali. Jadi isinya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepada aku. Pakai diwahyukan ini. Bukan ini kan dipasifkan juga ini. Orang sudah maklum yang mewahyukan itu Allah lewat malaikat Jibril. Ada orang Jibril pun dimusuhinya. Bayangkan itu dalam Quran. Berbagai-bagailah manusia. Cuma kita hanya menyampaikan menurut yang disebut dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi aku hanya ngikut apa yang diwahyukan kepadaku, kata Muhammad. Ini dia melanjutkan. Inni akhafu. Sesungguhnya aku. In asaitu. Ini baru jika. Jika aku mendurhakai Rabbiku. Aku takut jika durhaka aku, maksiat aku terhadap Rabbiku. Yang kutakuti nanti diberinya aku azaba. Maf'ul ya. Ini mudhafun ilaih, ini sifat azab yang sangat besar. Ini sangat besar. Makanya isinya bahwa nanti di balik hidup kita di dunia ini ada hidup yang abadi, yang luar biasa enaknya, dan sangat luar biasa pula sakitnya. Jadi itu inti sebenarnya. Jadi makanya yakin kepada akhirat itulah sebenarnya yang pokok. Maka untuk yakin itu
akibat beriman kepada Allah. Nah, sekarang melihat dunia ini mabuk kita. Bukan maksud saya menuduh Bapak Ibu, begitulah keadaan manusia. Sangat reda, dia sangat suka. Jadi kita bukan nggak suka, tapi ingat yang kehidupan dunia yang mengarah kepada kebahagiaan akhirat. Jadi itu isi ayat ini. Sebenarnya walaupun panjang di sini, sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad, kalau aku merubah atau durhaka, ibaratnya kamu suruh saya merubah. Kalau ayat sebelumnya kan bisa saja Muhammad engkau tinggalkan sebagian ayat karena menurut selera orang banyak. Jangan baca ayat ini lagi karena ini menyinggung perasaan. Kan bisa gitu. Jadi Muhammad enggak disampaikan semua. Maka di sini isinya adalah kehidupan akhirat. Nampak ini. Aku takut bahwa nanti kehidupan yang sangat besar, yaitu azab ya. Makanya sama-sama kita Bapak Ibu jamaah, cobalah bagaimana ini tadi tuh rijak harap. Jadi kalau ada orang yang badan masih sehat atau sakit-sakitan atau sudah tua, sangat harapnya dia balasan akhirat yang baik. Rancak punya di pilotnya dinilai sanang. Tapi jangan waktu sakit saja. Tapi itulah lumayan lah. Waktu sehat pun dia, waktu menjabat pun, waktu kaya pun sangat terasanya harapnya hidup di akhirat. Itu udah lah duduk kaji dinya cuma. Ya. Terus disambungkan lagi sedikit lagi. Apa lagi? Kul. Ini 2 kali kul. Tadi saat ini kul lah kan. Katakan. Ini kan argumen. Katakan sama orang itu. Sekurangnya dikatakan, bisa zahir dikatakan, bisa di dalam hati kalau kita ya. Kul lagi. Katakan. Apa di sini? Apa katanya? Lau sya Allah. Kalau menghendaki Allah, ma talautuhu alaihi. Alaikum. Alaikum. Ya, apa itu terjemahnya Bu dibuatnya? Tidak apa? Coba. Niscaya aku tidak membacakannya. Ini dia. Tidak ya. Kalau ini kan fi'il madhi tadi, tidak membacakan aku dianya yang dibacakan tadi atas kamu. Terus apa lagi? Wala dan Allah tidak pula memberitahukan kepadamu. Iya, kepadamu dengannya. Itu kalau dikehendaki Allah. Berarti pengertian sya' di sini ada yang tidak dikehendaki Allah, bukan gitu artinya. Kekuasaan Allah lah. Jadi kalau mengkehendaki Allah, berarti kekuasaan Allah lah apa yang kubacakan. Faqad labistu. Ini penjelasannya lagi. Jadi benar-benar Quran yang kubacakan ini betul-betul dari Allah. Faqad labistu. Maka sungguh aku kan sudah tinggal bersama kamu. Berarti di Makkah dan Madinah ini. Labistu labisa. Aku sudah diam bersama kamu. Umuran selama umurku. Kapan Nabi Muhammad menerima wahyu? Umur berapa? 40. Umur 40. Menjelang umur 40 kan dia berteman dengan orang-orang itu, bergaul dia. Bergaul. Kalau dia sudah bergaul kan nggak ada pernah saya. Ini sebenarnya pikum umuran min qablihi, sebelumnya. Waktu gembala-gembala kambing, waktu berdagang, waktu apa? Ada dia cerita ayat wahyu. Enggak. Enggak. Belum. Belum. Itu maka katanya begitu. Tuan-tuan kan sudah tahu dengan saya. Kan nggak ada pernah saya cerita-cerita itu. Tapi kalau kita misalnya masuk sekolah, misalnya sekolah teknik, mulai masuk kuliah sekolah teknik, itu beko cari tuan anak itulah teknik lah. Sampainya lah tamat sarjana. Ikut ndaknya. Kan tuan-tuan tahu hidup ambo pun dulu sama-sama awak gebalo kambing, sama-sama awak menggale, sama-sama itu. Kan tidak ada yang bercerita-cerita ayat, ayat dari Tuhan. Dan kini nak bercerita Tuhan berarti saya diwahyukan, memang saya terima wahyu begitu. Jadi kebiasaan kita kan begitu. Kalau
misalnya lah mendadak jadi ustadz, kadang-kadang begitu kata orang, lah jadi ustadz saja, kepatang kok nampak dambonya. Kan begitu. Lah jadi ustadz Pak Bet, lah. Punya wak dulu di PLN, itu kerjonya kita jadi ustadz saja. Tapi jangan berkotak jawab Nabi Muhammad tuh. Memanglah mendadak, jangan begitu. Memang ambulah beraja lah lamu, cuma ndak mau kesian kapal. Ikon ndak Nabi Muhammad, ndak ada. Itu maka disebutkan jikalau menghendaki Allah, matalautu alaikum. Aku tidak akan bacakan dan Allah pun tidak memperkenankan kamu doanya. Itu kan berarti tergantung kekuasaan Allah. Sekarang Allah menjelaskan, maka aku bacakan apa yang diwahyukan. Kan kamu tahu labistu fikum umuran min qabl. Karena awak seru apa dulu sakosannya, sepemainan, kan ada om cerita-cerita. Baru disambungnya afala ta'qilun. Apa arti afala ta'qilun? Apakah kamu tidak apa sebenarnya itu? Tidak paham. Ya. Anda, maksudnya begitu. Cobalah gunakan rasu, ino-inoan lah. Sama awak kok. Kalau awak lah pakai ino-inoan, barala mulaya wa itu asabanayo na awak cari, asabanayo apa dan sana, asabanayo berumah tanggo. Bisa betul itu. Tapi kalau nak mau seperti itu, itulah kacau. Asabanayo na awak cari sabana. Asabanayo. Itu pakai raso namanya. Konon kaji orang tasawuf ta'qilun tuh. Mempertajam raso. Berpikir. Menggunakan pikir iyo, raso iyo. Iyo ya. Dulu nambok kawan sama gembalo kambing dan waktu asuh anak-anak sudah telah bujang pengalih. Nggak adanya pernah mengecek apa do. Basonan disambah Allah. Nggak ada do. Cuma kalau sudah aku dulu sering bertahanus, artinya bersunyi diri, itulah ke gua Hira itu. Habis makanan diambil ke Khadijah. Jadi memang dia mau sudah ibaratnya kepompong mau jadi kupu-kupu, kan Allah yang memilikinya. Itu makanya ada dalil kalau suka bersunyi diri, belajar, itu maka sebagian orang berkhalawat atau bersuluk tuh. Jadi jangan bercakap lu mengenai suluk segala itu. Itu kan metode-metode. Ya, berganti tarikat. Kok enggak begaduh itu panjang dan ilmu enggak ada tuh. Ya, ada yang mengatakan meditasi, macam-macam. Jadi macam kita inilah orang kama-kama awak kini namo, kalau Imam Ghazali mengatakan menguzlah diri namanya ini. Apa arti menguzlah itu? Menghindarkan dari kesibukan biasa. Aturan masak pagiku baraja lu. Jadi uzlah namanya. Jadi lama-lama nanti burung yang sudah liar itu kan nafsu ini seperti burung liar, lompat terbang ke sana kemari. Begitu dia terbiasa masuk sangkarnya, ditutup matanya, ditutup kain hitam, terus kasih makan, setahun 2 tahun, adalah jinak. Jadi orang yang mengaji Quran kok pahamnya, lah diulang-ulangnya, jadi jinak. Paham. Ya. Jadi kini bahwa apa ibu-ibu Mas Haji memang larami, cuma nampak dia mau sampai ke mahkamah cari-cari betul kan ibu-ibu lah payah. Dan kurang kini orang untuk menuntut ilmu tuh, ndak mau hanya cerita ambo sama Pak Bet itu seperti menunggu apa kok Pak Bet menunggu madu jatuh dari labah. Artinya kalau ada orang di mana kolah mencari, ya kini lah di medsos ada, tapi kan payah bertanya-tanya. Nah, di mana perlu kini kuah untuk awak paham itu. Membaca buku, tapi kata orang buku ndak laku kini lah ya bala ndak. Ya, jadi 2 ayat ini apa kesimpulannya? Pertama, gaya orang tidak percaya dengan Al-Quran. Sudah itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Cuma kalau di ammayata sa'lum itu ada begitu. Itu yang tahlil itu.
Jadi tahlil itu dia merembet ya seluruhnya. Kan amma yatasaalun anin nabail azim. Terus apa? Allazi hum fihi itu yang mukhtalifun itu. Yang mana mereka tentang Al-Qur'an, tentang Muhammad, tentang hari kiamat mukhtalif. Mukhtalif itu artinya berselisih. Itu nan mukhtalifun. Kini tuh jadi mana-mana mukhtalifun itu maka kalau ini yang terbayang saya tugas kita sekarang. Kalau anak-anak awak lah pandainya, contohnya, cobalah tanya dengan jujur ya. Awak dan anak awak di Nurul Islam tuh dan lai rajin, bukan berarti jangan lupa daratan. Misalnya Rizki, siapa lagi Bu? Noval, siapa lagi? Irfan. Irfan, ada lagi? Fadil. Fadil. Dan orang-orang tuh dan kawan-kawannya, tanya lainnya, jujur-jujur. Nyo agak mengerti. Ambo yakin bisa lah membaca Quran pun lah ngerti, berpengaruh dalam hidupnya. Tapi lebar orang yang mewakili anak-anak itu. Ambo kan pailah ke pesantren ada itu loh sebagian donya nan rajin itu mangku ambo agak maja tuh kadang-kadang agak bersifat subjektif ya ambo. Kok payah bana orang kok mengerti ya gitu pikiran. Itu kan sebenarnya seorang guru enggak boleh begitu tuh. Ya, mesti mendudukkannya sebagai murid. Ya, payah nangkotnya. Ya, jadi marilah tugas kita kini kalau Nabi Muhammad kan membacakan kini tugas awak pakai teorinya Rashid Ridha. Kalau Jamaluddin Al-Afghan, ini apa parang seterus. Nyo masuk politik menghasung orang supaya berontak penjajahan. Kalau Rashid Ridha enggak pendidikan. Jadi dia ke generasiku pengajaran yang bagus dengan harapan dia menjadi orang baik gitu. Jadi ada sifatnya frontal. Kalau Jamaluddin Al-Afghan itu baca sejarah. Ya, Said Qutb itu tapi ada pendidikan Rashid Ridha. Rashid Ridha itulah. Ya, Rashid Ridha itu muridnya kan enggak salah boynya murid Muhammad Abduh kata apa ya. Baca Pak Bet rajin baca tuh. Ya. Jadi sampai di sini, marilah kalau kita ini saya percaya dengan Al-Quran. Itu isinya kalau percaya Al-Quran, apa isi-isinya yang sudah kita baca. Sini bisa belajar bagaimana cara turun wahyu berajalah dan diterangkan di ulama-ulama. Ya, maksudnya untuk memperkuat ilmu saja. Ya. Ilahuna faqat intahaina ila liqa' ma'assalamah. Nad'u ila Allah, Allahumma ihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ya, Ustaz. na'am. Ya, na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Operator tertidur.